Rofi, alhamdulillah kakak saya baik. Untuk Rofi sendiri kabarnya bagaimana gitu? Alhamdulillah, saya juga baik. Nanti untuk hari ini saya di sini akan sebagai observer, supervisor, karena nanti Bu Titina rencananya mau coaching ya. Iya Bu, nanti rencana saya Nanti akan coaching, saya akan menjadi seorang supervisor yang akan mengobserver proses coachingnya Bu Titina nanti. Nah, nanti dalam proses coachingnya nanti saya akan mengamati apakah Bu Titi nanti itu sesuai dengan alat kita. Selain itu, apakah Bu Titi akan memberikan pertanyaan berbobot serta bagaimana proses coaching merespon dari pertanyaan-pertanyaan dari Bu Titi. Iya Bu. Nah, selain itu saya juga mengingatkan jangan lupa tentang konsep coaching ya Bu Titi ya, bahwa ada kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Itu tolong diperhatikan. Nah, sebelum nanti melakukan coaching, saya mau memberikan pertanyaan sedikit ya Bu ya. Iya Bu, silakan Bu. Yang pertama terkait dengan kompetensi apa yang ingin Bu Titi kembangkan dalam proses coaching nanti. Dalam proses coaching nanti, kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama ada kehadiran penuh dari coachingnya, ada mendengarkan aktif, dan juga ada menghadirkan pertanyaan berbobot itu. Oke, tadi disampaikan dari Bu Titi bahwa ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan melakukan pertanyaan. Jadi kompetensi inti coaching tadi, kira-kira mana yang ingin dioptimalkan untuk saya observasi? Oh iya Bu, dari ketiga kompetensi tadi yang ingin saya optimalkan di sini yaitu secara spesifik ya Bu ya, nanti ada mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan berikut itu. Oke, jadi pada menitik beratkan pada mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan. Iya Bu, benar sekali. Nah, dalam kedua hal itu nanti kira-kira indikator ketercapaiannya apa ya Bu? Saya harap nanti pada coaching tadi, untuk coachingnya saya harapkan bisa menemukan solusi dari semua permasalahan yang dialaminya serta menemukan langkah-langkah apa saja untuk mengatasi permasalahannya. Jadi menemukan solusinya. Oke. Jadi indikatornya nanti coaching itu bisa menemukan solusi dari masalahnya dan langkah-langkah untuk dilaksanakan. Oke, nanti silakan untuk melakukan coaching. Saya akan mengamati. Nanti kita akan ngobrol lagi setelah Putih melakukan coaching. Ibu, terima kasih banyak Ibu untuk hari ini. Kita aja yang Putih ya, Ibu. Terima kasih. Selamat siang Bu Ika. Selamat siang Bu Titi. Oh iya Bu Ika, gimana kabarnya hari ini Bu Ika? Alhamdulillah sehat. Bu Titi bagaimana? Alhamdulillah, kabar saya sendiri juga sehat juga. Ya, syukurlah Bu Titi dengan Ibu. Begini Bu Titi, sesuai apa yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwasanya saya ingin meminta waktu Bu Titi untuk meluangkan waktu ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Bu Titi. Baik Bu Ika, baik. Monggo, nanti kalau memang ada sesuatu yang ingin disampaikan silakan Bu. Jadi begini Bu Titi, saya ini mau ngobrol, mau menyampaikan unek-unek, sharing dengan Bu Titi bahwasanya saya itu menemukan permasalahan di kelas yang mana siswa saya ini saya rasa kurang antusias itu dalam pembelajaran, apalagi menjelang ujian baru. Itu antusias anak ini kurang begitu antusias dalam belajar begitu Ibu. Kemudian selain daripada itu ketika saya memberikan tugas kepada anak-anak ini, hanya beberapa siswa saja yang mau mengerjakan, selebihnya itu tidak mau mengerjakan, dan ketepatan waktunya itu juga ini sebenarnya molor begitu. Oh iya, ya baik Bu Ika. Berarti dari yang kita alami, Bu Ika menghubungi dengan saya ini harapannya apa Bu Ika? Mau mengumpulkan apa? Baik, jadi harapan saya begini Ibu, ada permasalahan di kelas tersebut, saya berharap bisa menemukan solusinya dari permasalahan yang sudah disampaikan dari dulu. Oke, berarti di sini menurut kita ya, hal apa saja yang membuat murid-muridnya kita mengalami hal yang seperti tadi yang dengan sampaikan kurang antusias, yang pembelajaran juga kurang aktif, sangat membosankan, itu menurutnya kita bagaimana? Menurut saya Bu, kenapa siswa saya kurang antusias ini, saya rasa ini pembelajaran yang saya berikan ini membosankan Bu. Jadi
monoton begitu. Mungkin saya terlalu fokus dengan pembelajaran yang dengan menggunakan metode ceramah, jadi anak-anak ini hanya duduk mendengarkan saja, jadi kurang antusias atau interaksi pembelajaran itu kurang kurang aktif gitu di anak-anak begitu. Oh baik Kak, berarti ini tadi ya menurut Ibu tadi kan pembelajarannya monoton. Ya. Menurutnya kita pembelajaran monoton itu pembelajaran yang bagaimana ya? Kalau yang monoton itu menurut saya atas apa yang sudah saya refleksikan kemarin itu ini Bu, saya banyak menggunakan metode ceramah. Jadi anak-anaknya itu hanya diam saja dan itu berselang seperti itu untuk setiap harinya. Jadi mungkin anak-anak itu merasa kok pembelajarannya sama, hari ini sama pun kita ceramah terus. Kemudian apa itulah yang menyebabkan anak-anak ini kurang antusias begitu. Oh berarti metode yang kita gunakan selama ini seperti itu ya? Iya. Oh berarti begini. Kira-kira apa saja yang mungkin dapat kita lakukan untuk membuat murid-murid kita itu merasa antusias dan merasa senang dalam pembelajaran? Saya berharapnya ini anak-anak ini biar antusias, jadi saya menggunakan atau saya akan membuat pembelajaran yang asik atau menyenangkan, mungkin dengan metode atau media atau sumber belajar yang beragam, mungkin seperti itu Ya, mungkin bisa sampai dua pendapatnya Bika itu saya apresiasi ya Bu ya. Jadi saya juga sependapat dengan apa yang Ibu kita sampaikan. Lalu menurut Bika, apa saja yang bisa membuat murid-murid Bika itu merasa aktif dalam kegiatan pembelajaran dan juga tidak membosankan? Barangkali dengan menggunakan media belajar yang beragam, ya, kemudian mungkin menggunakan sumber belajar yang beragam juga, jadi variasi gitu ya. Terus mungkin dalam kelas saya bisa menyisipkan expliking atau video-video pembelajaran yang bisa dilihat atau dilihat untuk belajar sebagai bahan belajar siswa. Benar-benar betul sekali Bika apa yang kita sampaikan. Nah di sini menurutnya Bika yang disampaikan tadi, tugas apa saja yang mungkin kita inginkan ke anak-anak, penyebabnya anak-anak itu juga kurang antusias dalam menyelesaikan tugas-tugas dalam mengikuti pembelajarannya itu. Menurut saya Bu, saya kan memberikan tugas itu kan karena anak-anak ini setelah saya ajar, saya kan memberikan tugas. Nah, anak-anak ini saya rasa kenapa kok tidak memberikan tepat waktu atau tidak mengerjakan, mungkin tugasnya saya itu berpaku pada sumber belajar yang sama. Jadi tugaskan satu sumber belajar, jadi mungkin anak-anak tugasnya hanya menyalin, menulis saja, nggak ada variasi pengerjaan tugas lain. Mungkin itu Bu, kalau setelah saya pikirkan itu. Yang saya sampaikan, saya bisa ya Bu. Berarti gini, kalau bertemu untuk media atau sumber belajar yang kita gunakan itu apa saja ya Bu? Saya sekarang ini masih berpaku pada diktat atau buku yang dari pemerintah itu, sumber belajar itu. Berarti berupa buku teks ya? Ya benar. Berarti selain itu, nah saya yakin dari apa yang kita sampaikan bisa menggunakan berbagai sumber belajar ya Bu ya, selain dari buku teks ya di sini. Nah sumber belajar yang penting gunakan selain buku teks itu apa Bu? Kalau menurut saya mungkin ini ya Bu ya, video-video pembelajaran dari YouTube semacam itu. Terus itu ada Bu, itu yang lagi tren sekarang, kita buka TikTok ya, itu banyak sekali kegiatan pembelajaran atau sumber belajar yang mungkin bisa menjadi inspirasi saya untuk bisa diterapkan di sekolah saya ini. Terus ada mungkin saya nanti bisa itu reels IG itu juga banyak sekali video-video yang sangat membantu. Ya benar itu mungkin ya benar. Berarti untuk kedepannya kan dengan tadi mau menggunakan IG, bukan sumber belajar yang lain ya, TikTok, ada juga kan YouTube ya Bu ya. Sekarang kan kemudian itu juga banyak. Bagus sekali juga bagaimana juga lah. Mudah-mudahan juga nanti suatu saat mudah-mudahan bahasa ya untuk selanjutnya akan jalannya juga itu kecil. Komitmen apa ya yang ingin kita jalankan? Untuk komitmen ke depan tentunya pastinya itu yang pertama saya akan menggunakan media pembelajaran yang variasi. Saya contohkan dengan pelajaran materi apa yang akan saya sampaikan kepada anak. Yang kedua mungkin
sumber belajar yang saya gunakan ini juga tidak bersumber dalam satu saja, tapi mungkin saya bisa menggunakan sumber belajar lain, misalnya sudah saya lihat di YouTube, TikTok, Instagram dan sebagainya. Benar sekali Bika, ya semoga pencapaiannya Bika ini bagus sekali, saya apresiasikan. Semoga mudah-mudahan apa yang kita rencanakan ini bisa berjalan dengan baik dan sehingga pembelajaran untuk muridnya juga bisa ada perubahan di luar dari yang lainnya menonton. Semoga pembelajaran lebih aktif dan menyenangkan. Betul, terima kasih Bu Titik atas sharingnya. Akhirnya saya bisa menemukan solusi, jadi bisa mengatasi anak-anak yang kurang antusias ini. Mungkin saya harus ini komitmen untuk sumber belajar dan metode belajarnya yang bervariasi, begitu Bu Titik. Ini untuk itu, kalau begitu untuk coaching hari ini cukup sekian Bika. Sekali lagi saya ucapkan selamat, tetap semangat, dan mudah-mudahan apa yang Bika rencanakan yang ada di anak-anak Bika semoga tercapai dan dapat berhasil dengan baik. Terima kasih Bu Titik ya. Sama Bika. Selamat siang. Assalamualaikum Bu Titik. Waalaikumsalam Rofi. Alhamdulillah ya, tadi sudah coaching ya dengan Bu Ika. Iya Ibu, alhamdulillah tadi sudah coaching dengan Bika Bu saya. Ya, gimana menurut Bu Titik tadi proses coachingnya? Apakah bisa berjalan lancar atau bagaimana? Alhamdulillah untuk proses coaching hari ini saya dengan Bu Ika bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang saya harapkan dan kita harapkan Ibu. Alhamdulillah semua sudah berjalan lancar sesuai dengan Jadi saya juga mengobservasi selama berjalannya proses coaching antara Bu Titik dengan Bu Ika tadi. Ada sedikit pertanyaan dari saya yang Bu Titik ya, bisa tolong menjawab Bu Titik. Mungkin itu silakan Bu. Oke. Untuk pertanyaan pertama terkait tadi di awal coaching tadi saya sempat menanyakan terkait dengan indikator ketercapaian. Nah, dalam indikator yang ketercapaian tadi kira-kira menurut Bu Titik apakah itu sudah terpenuhi atau tidak? Iya Ibu, dari proses coaching tadi apa indikator yang ada itu alhamdulillah ya semuanya sudah terpenuhi. Saya juga sudah melakukan kompetensi coaching dan juga alur kita, yaitu menanyakan tujuannya, mengidentifikasi masalah, serta aksi nyata dan tanggung jawab. Yang terakhir tanggung jawab Ibu. Nah, melalui pertanyaan kedua juga sudah ada. Ya, saya juga menggali potensi yang ada pada coaching itu sendiri, sehingga coaching dapat menyelesaikan permasalahan. Oke, saya juga sebagai observer, saya juga membuat catatan kecil tadi. Saya juga melihat terkait dengan alur peta yang sudah dibuat oleh Bu Titik tadi. Alhamdulillah, Bu Titik tadi sudah menanyakan terkait dengan tujuan kepada coaching yaitu kita, dan juga sudah mengidentifikasi permasalahannya tadi. Lalu tadi juga ada mengenakan aksi-aksinya juga dan tanggung jawab dari Bu Ika tadi sudah digali oleh Bu Titik. Dan Bu Titik tadi juga mengembangkan kompetensi yaitu pendekatan aktif, lalu juga mengajukan pertanyaan berbobot kepada Bu Ika. Bu Titik juga sangat fokus mendengarkan Bu Ika sebagai coach tadi, sehingga dari pertanyaan-pertanyaan tadi dapat menggali Bu Ika sebagai coach untuk menemukan solusi. Nah, pertanyaan terakhir sekarang Bu Titik, kompetensi apa lagi yang diharapkan yang ingin dikembangkan selanjutnya setelah proses coaching ini? Oh iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi setelah proses coaching ini yaitu salah satunya yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga dengan mengajukan pertanyaan berbobot itu saya harapkan sesuai dengan kata kuncinya itu, sehingga apa yang disampaikan coach saya juga dapat menggali informasinya lebih dalam lagi, sehingga dengan mengarahkan coach dapat menentukan masalahnya itu. Jadi apa permasalahannya dapat ditemukan solusinya itu. Dan saya ingin juga memperdalam alur dari coaching yaitu alur pipa Ibu, supaya kedepannya saya bisa melakukan proses coaching melalui alur pipa yang lebih baik dan baik lagi Ibu. Mungkin seperti itu Ibu. Ya, luar biasa sekali Bu ini ya. Tadi saya melihat itu alurnya juga sebenarnya sudah bagus,
pertanyaan Bogor, dan alhamdulillah Bu Titi masih belum berhenti di situ, masih ingin terus belajar menggali lagi untuk belajar lebih mendalam terkait dengan algoritma dan pertanyaan. Oke, nanti semoga kedepannya Titi bisa menjadi lebih baik lagi dan bisa menerapkan coaching ini dalam setiap keseharian. Terima kasih banyak Ibu. Oke, sekian dulu ya pertemuan kita kali ini. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi kembali. Ya Ibu, terima kasih banyak Ibu untuk hari ini. Sama-sama. Waalaikumsalam Bu Ika. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Ika. Alhamdulillah baik ya Bu Rofi. Jadi pada hari ini Bu Rofi dan Bu Titi akan melakukan coaching ya? Ya, rencananya nanti mau coaching sama. Bagus sekali. Sebelum melakukan coaching, perlu saya sampaikan Bu Rofi, pada kegiatan coaching kali ini saya sebagai pengamat atau observer yang akan mengalami proses coaching Bu Rofi dengan begitu. Nah, nanti ketika dalam pengamatan saya akan menggunakan beberapa penilaian yang mengenai beberapa komponen Bu. Salah satunya yang pertama itu berkaitan dengan apakah coaching yang dilakukan Bu Rofi nanti apakah sudah sesuai dengan alur kita dulu. Selanjutnya, apakah pertanyaan pokok yang disampaikan ini nanti sesuai dengan kata kunci yang dari coachingnya. Dan yang terakhir itu adalah mendengarkan jawaban atau respon dari kunci apakah sudah sesuai dengan pertanyaan dari Bu Rofi begitu ya Bu. Terus yang hal yang tidak tahu tentu Bu Rofi jangan lupa untuk menggunakan prinsip dari coaching, yaitu yang pertama adalah kemitraan, kemudian proses kreatif, dan yang terakhir adalah memaksimalkan potensi. Begitu Bu Rofi. Siap bisa. Nah, baik Bu Rofi, sebelum dilakukan proses coaching ini ada sedikit yang ingin saya katakan kepada Bu Rofi. Apakah Bu Rofi berkenan menjawab? Ya, siap. Baik, begini. Terima kasih Bu Rofi. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bu Rofi kembangkan dalam proses coaching ini? Oke, rencana saya dalam coaching ini saya ingin mengembangkan terkait dengan kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif, dan memberikan perhatian penuh kepada coaching. Baik, luar biasa ya Bu Rofi ya. Jadi dari ketiga hal tersebut, kompetensi inti yang Bu Rofi kembangkan tadi, yang ingin saya tanyakan, kompetensi mana yang menjadi kompetensi spesifik menurut Bu Rofi yang akan dilakukan coaching ini? Yang ingin saya spesifikkan dari ketiga hal tadi, terutama di mendengarkan aktif, Ya. sama memberikan pertanyaan pokok. Mendengarkan aktif dan bertanya jawab ya Bu ya, luar biasa sekali. Nah, dari hal tersebut Bu Rofi, kira-kira nanti indikator pencapaiannya itu bagaimana Bu? Indikatornya, untuk indikator pencapaiannya, saya berharap coach saya itu bisa menemukan solusi dan solusi dari permasalahan yang dia dapatkan, serta langkah-langkahnya apa yang mau dia lakukan secara konkret ke depannya seperti itu. Luar biasa. Jadi indikatornya di sini harapannya coachingnya ataupun ibu nanti akan bisa menemukan solusi atas permasalahannya dan bisa menemukan langkah-langkah ke depannya begitu ya Bu Rofi ya. Luar biasa. Baik Bu Rofi, semoga nanti kegiatan coachingnya berjalan dengan lancar. Kemudian apa yang menjadi harapan Bu Rofi dan Bu Titi nanti akan menjadi membuahkan hasil yang baik begitu. Dan nanti ketemu lagi dengan saya Bu Rofi ya. Selamat menjalankan proses coaching. Oke, terima kasih Bu Ya. Bu Titi. Waalaikumsalam Bu Rofi. Gimana kabarnya Bu Titi? Alhamdulillah Bu Rofi, kabar saya. Iya Bu Rofi, dari ini saya dengan ingin menyampaikan sesuatu, ingin bercerita tentang apa saja yang Oh iya Bu Rofi, begini Bu Rofi. Saya kan di sekolahan ada permasalahan di tepatnya di permasalahan kelas mengenai murid-murid saya. Iya. Nah, sepertinya murid-murid saya itu kok akhir-akhir ini kok sering ada ya Bu ya, sering kurang antusias. Mereka tuh kurang antusias setiap saya masuk ke kelas itu, mungkin kadang ada yang ngantuk juga. Nah, hal-hal seperti itu ya Bu yang membuat saya kepikiran untuk kedepannya, pikiran bagaimana tuh kenapa sih murid saya kok seperti itu. Oh gitu. Ya. Berarti berarti memikirkan
Bentuknya seperti itu tadi. Sedangkan ini disampaikan saya, kita mau ngobrol di sini dan titik berharapnya seperti apa nanti hasil dari kita ngobrol nanti itu titik pengennya kita menghasilkan. Oh iya Bu, Profis dari kita ngobrol ini saya berharap nanti saya menemukan solusi, menemukan cara saya untuk menyelesaikan permasalahan saya di kelas dengan murid-murid saya agar mereka itu lebih aktif lagi, lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan. Ya, tadi disampaikan bahwa murid-muridnya kan kurang aktif. Iya. Menurut Bu Titik sendiri, kira-kira hal apa yang membuat murid-muridnya tidak kurang? Mungkin ya Bu Rofi, yang mungkin selama ini saya setiap melakukan kegiatan pembelajaran mungkin memang kurang menyenangkan untuk murid saya karena saya lebih terfokusnya ke anak-anak itu lebih pembelajaran yang monoton, jadi kurang bervariasi. Monoton, kurang bervariasi, Kurang menyenangkan juga. seperti itu. Nah, kira-kira hal yang menyenangkan dari saat pendapatan itu kurang menyenangkan. Berarti kira-kira hal yang menyenangkan apa yang membuat anak-anak itu tertarik? Hal yang mungkin yang membuat mereka menyenangkan itu mungkin bisa dari metode saya atau cara saya yang saya pakai untuk anak-anak dalam kegiatan pembelajaran mungkin karena selama ini kan saya kalau anak-anak itu kan sering pakai sumber belajarnya kan tidak bervariasi. Kadang cuma pakai buku teks, kadang kalau kita masuk itu cuma anak-anak gimana ini untuk hari ini kita sampai pelajaran apa, sampai halaman apa, kita membahas apa, mungkin seperti itu ya. Mungkin menurut mereka itu hal yang kurang masukkan gitu. Ya, jadi berarti karena kurang menyenangkan itu karena pembelajaran itu metodenya yang seperti itu saja, monoton, siap jadi tidak kurang bervariasi. Iya betul. Nah, kira-kira menurut Sedikit sendiri apa yang kira-kira bisa dikembangkan dari Sedikit sendiri untuk agar anak-anak tidak monoton tadi? Tidak monoton itu berarti harus seperti apa? Harus mungkin ya Bu Rofi, mungkin yang bisa saya lakukan kan sekarang itu pembelajaran kan harus berpihak pada muridnya, pembelajaran seutuhnya pada muridnya. Mungkin untuk kedepannya di sini saya akan melakukan metode-metode di mana mungkin pada awal pembelajaran saya melakukan speaking dulu, terus melakukan mungkin mengajak anak-anak untuk menyanyi, mungkin seperti itu. Dan mungkin dengan hal seperti itu bisa membuat mereka merasa asik, merasa aktif dan menyenangkan. Mungkin juga bisa saya memakai dengan pola PJT, yaitu pakai game, game itu ya mungkin bisa saya terapkan ke pembelajaran kepada anak. Oke, nanti Sedikit sendiri ya menyampaikan yang mau speaking, menyanyi, PJT. Kira-kira dari rencana tadi kan karena monoton akhirnya PJT itu rencananya mau speaking, PJT itu peluangnya dari sekolah seperti apa? Maksudnya respon atau rencananya itu bisa teraplikasikan seperti apa? Kalau untuk seperti itu rencananya mungkin bisa saya aplikasikan ya. Kalau anak-anak kan bisa mungkin dengan PJT yang seperti yang saya sampaikan tadi, sebelumnya mungkin kita bisa merujuk ke sekarang kan banyak anak-anak yang pakai handphone, pakai HP. Mungkin bisa kita dengan memakai browsing dengan YouTube, dengan pakai cara. Kalau sekarang ada media yang banyak bisa anak-anak apa itu namanya yang di belakang itu loh Bu. Kita pakai kayak laptop, tapi itu nanti bisa menjuru ke belakang. Jadi anak-anak nanti kita kasih gamenya di situ. Apa sih sekarang namanya apa itu ya? Cepat ya. Itu kan juga media pembelajaran juga. Mungkin bisa seperti itu yang kedepannya mungkin saya lakukan kepada anak-anak saya. Luar biasa ya begitu ya. Jadi tadi kalau rencananya speaking media juga dikembangkan, ada juga PJT berarti model ya. Model pembelajaran. Ya, kalau PJT lebih model pembelajaran. Ya, model pembelajaran medianya juga. Kira-kira komitmen dari PJT ini seperti apa nanti rencananya melaksanakan speaking untuk model pembelajaran dan media?
ya saya berkomitmen untuk melakukan atau membuat rencana pembelajaran yang lebih mengasyikkan dengan menggunakan berbagai macam sumber yang seperti saya sampaikan tadi ya, pakai PPT, bisa juga dengan browsing, kita juga bisa pakai YouTube, dan juga pakai media pembelajaran yang kayak kan ada game juga kan itu namanya, mungkin bisa seperti itu lah, sehingga anak itu biar merasa happy, biar merasa tidak pernah bosan, akhirnya kan mengikuti pembelajaran juga senang. Nah, apa yang kita inginkan juga tercapai kepada anak-anak seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya Bu Titik ya. Berarti tadi dari yang disampaikan yang awalnya tadi masih bingung, Iya, benar sekali. bingung, anak yang bosan tadi ya, kurang aktif tadi ya, karena Bu Titik sendiri merasa monoton. Nah dari sini saya melihat antusiasnya Bu Titik untuk mau berubah menjadi lebih menyenangkan dengan melakukan speaking, bernyanyi, PGT, terus menggunakan model-model pembelajaran yang lain, media-media pembelajaran yang lain, itu sangat luar biasa. Jadi semoga nanti rencana-rencana tadi seperti komitmen yang sudah direncanakan tadi dapat terlaksana dengan baik, sehingga siswa-siswa murid-muridnya nanti bisa lebih aktif lagi, belajar lebih happy, karena itu yang diharapkan dari semoga kedepannya. Oke, semoga kedepannya Bu Titik juga terus ya, karena semangat itu kan naik turun ya. Betul, moodnya dulu. Iya. Semoga nanti selanjutnya itu terus semangat untuk mengembangkan diri menjadi lebih baik. Oke, semangat ya Bu Titik ya. Terima kasih banyak Profi untuk waktunya sudah diluangkan. Oke, terima kasih banyak. Ya, sekian dulu dari pertemuan kita hari ini ya. Kita semua Siap Profi. Selamat siang Bu Rofi. Selamat siang Rika. Bagaimana tadi sudah melaksanakan proses coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar Bu Rofi? Alhamdulillah, saya merasa tadi proses coachingnya luar biasa, sudah bisa berjalan lancar sesuai dengan yang saya harapkan. Alhamdulillah, nampaknya memang benar apa yang sudah disampaikan Bu Rofi. Memang saya ketika mengamati tadi Bu Rofi, kegiatan proses coaching ini sudah berjalan dengan baik. Jadi Bu Rofi baik Bu Titik ini saling sharing dengan proses yang sudah sesuai dengan saya begitu Bu Rofi. Baik Bu Rofi, menyambung dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, ada beberapa hal yang saya tanyakan kepada Bu Rofi. Bergerak menjawab Bu Rofi ya. Menurut Bu Rofi ini kira-kira indikator yang sudah sampaikan Bu Rofi di awal tadi waktu observasi tadi apakah sudah terpenuhi Bu di dalam observasi ketika Ibu melakukan proses coaching? Iya. Alhamdulillah, kalau menurut saya indikator yang seperti yang saya harapkan itu bisa terpenuhi dengan baik, karena tadi saya menyampaikan saya berharap coaching itu bisa mendapatkan solusi, menemukan solusi beserta langkah-langkahnya. Dan tadi saya lihat Bu Titik sebagai coaching saya itu dia yang awalnya sebelum coaching tadi masih bingung dengan murid-muridnya yang kurang aktif, dan alhamdulillah setelah coaching tadi Bu Titik bisa menemukan solusi di mana yang harus diperbaiki sehingga nanti siswa-siswinya dapat lebih aktif sesuai yang diharapkan, mulai dari tadi rencananya mau membuat media pembelajaran, dengan berinovasi dalam model-model pembelajaran dan lain sebagainya. Seperti itu. Luar biasa sekali ya Bu Rofi ya. Memang tadi seperti yang sudah saya sampaikan, memang proses coaching tersebut menurut Bu Rofi sendiri sudah sesuai dengan alur cerita, begitu ya Bu Rofi ya? Alhamdulillah tadi dengan alur cerita juga, tadi menurut saya tadi sudah sesuai dengan alur cerita dari tujuannya, identifikasi masalahnya tadi, terus juga rencana-rencananya, dan sampai komitmen tanggung jawabnya tadi alhamdulillah sudah Luar biasa, sesuai dengan catatan yang sudah saya lakukan Bu Rofi. Tadi waktu Bu Rofi dan Bu Titik melakukan proses coaching, saya juga memberikan catatan-catatan dan memang catatannya sangat positif. Jadi dari awal tadi menggunakan alur cerita itu Bu Rofi sudah tujuannya sudah jelas, apa yang diharapkan Bu Titik dalam obrolan ketika coaching itu, proses coaching itu sudah disampaikan dengan baik. Kemudian ada identifikasi permasalahan,
Bu Rofi juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk mengidentifikasi permasalahan dari Bu Titik sendiri. Selanjutnya ada juga proses rencana aksinya, di mana Bu Rofi sendiri juga sudah ini menggali, mengarahkan Bu Titik itu bisa menemukan rencana aksinya sendiri begitu. Dan yang tidak kalah penting, Bu Rofi juga sudah melakukan atau menemukan rasa tanggung jawab dari Bu Titik sendiri untuk kedepannya dari rencana aksi begitu ya. Dan yang tadi waktu saya amati yang sangat luar biasa, saya melihat kehadiran penuh Bu Rofi di kegiatan proses coaching, yang mana Bu Rofi juga mendengarkan secara aktif, kemudian juga Bu Rofi ini mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan tentunya Bu Rofi ini juga juga bisa menemukan solusi dari permasalahan, bukan Bu Rofi, maksudnya Bu Titik ya, Bu Titik itu bisa menemukan solusinya sendiri atas coaching yang dilakukan Bu Rofi. Membahas yang sudah saya sampaikan tadi Bu Rofi, adakah yang ingin Bu Rofi kembangkan mengenai proses coaching atau kompetensi inti ke depannya? Kalau menurut saya sendiri dari yang proses coaching tadi, saya merasa saya masih mampu dalam memberikan pertanyaan. Jadi saya berharap ke depannya nanti saya ingin terus belajar bagaimana caranya menyusun pertanyaan berbobot itu agar saya bisa mengembangkan diri terkait dengan pertanyaan berbobot. Itu juga termasuk dengan alat bertanya. Jadi saya dapat coaching seorang dengan lebih baik lagi. Seperti itu. Luar biasa Bu Rofi. Padahal saya sudah mengalami pengamatan itu Bu Rofi ini kegiatan proses sudah selesai, tapi Bu Rofi ini masih berusaha untuk belajar lagi di kemudian hari. Semoga apa yang Bu Rofi lakukan pada proses coaching ini dan di kemudian hari ini Bu Rofi bisa memperbaikinya lagi. Sebenarnya sudah baik Bu Rofi, tapi Bu Rofi ingin belajar lagi. Alhamdulillah setelah jadi nanti suatu saat Bu Rofi bisa memberikan coaching kepada teman-teman atau yang lainnya semakin positif, semakin baik lagi. Jadi Bu Rofi ya. Mungkin itu Bu Rofi dari saya. Barangkali apakah ada pertanyaan dari Bu Rofi? Sudah berikan, saya merasa terima kasih sekali atas observasi dari ibu saya. Terima kasih sekali, itu masukan yang bagus. Sama-sama Bu Rofi, karena di sini juga sama-sama belajar ya. Tetap semangat. Semoga kita bisa menjadi guru yang baik untuk kita. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum Wika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Titik. Wika, hari ini bagaimana? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bu Titik? Alhamdulillah, kabar saya sampai kita, tapi kita juga kabarnya baik. Oh iya, nanti Wika kalau tidak salah akan melakukan coaching dulu. Iya benar Ibu. Sebelum kita melakukan coaching, nanti kita akan membahas dulu, kita berdiskusi dulu tentang bukti-bukti penilaian yang akan nantinya kita gunakan deh. Oh ya, pada sesi coaching itu nanti saya di sini sebagai observer gitu yang akan mengalami proses coaching kita dengan coachingnya nanti, dimana nanti saya akan mengamati apakah benar sudah sesuai yang sudah lakukan sudah sesuai dengan alur kita ataukah belum. Ya nanti kemudian di situ nanti saya itu juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach sehingga coach dapat menemukan permasalahannya, menyelesaikan permasalahannya, dan kemudian bagaimana coach itu juga dapat merespon serta menanggapi pertanyaan yang kita sampaikan nanti. Nah, jangan lupa kita dalam melakukan coaching itu nanti disesuaikan juga dengan prinsip-prinsip coaching, di antaranya yang pertama yaitu kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada. Nah, sebelum dilakukannya proses coaching, saya harap ada sedikit pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Bu Rika. Ya, Bu Rika. Boleh, silakan. Terima kasih Bu Rika. Oh ya, Rika, untuk pertanyaan yang pertama yang ingin saya sampaikan ke Rika, yang ingin saya tanya ke Rika, kompetensi apa yang ingin kita kembangkan dalam kegiatan coaching nanti? Baik Ibu, jadi dalam proses kegiatan coaching nanti ada beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yaitu kompetensi inti yang pertama itu adalah kehadiran penuh, selanjutnya yang kedua itu adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga di sini adalah mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Itu Ibu. Tadi Buka sudah mungkin apa saja tadi ya kompetensi ini kan dia kita, jadi nanti
yang kita inginkan, ingin mengembangkan kompetensi yang ingin nantinya dikembangkan di kita, yang terdiri dari presensi, yaitu kejujuran bertemu, juga mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan. Pertanyaan yang kedua yang ingin saya tanyakan dulu, dari ketiga kompetensi yang saya sampaikan tadi, kompetensi mana yang mungkin ditonjolkan, yang mungkin ingin ditonjolkan saat coaching nanti? Baik, terima kasih atas pertanyaan Bu Titi. Untuk kegiatan coaching nanti, ke kompetensi inti yang akan secara spesifik yang akan saya gunakan di sini adalah yang pertama adalah mendengarkan dengan aktif, yang kedua di sini adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Begitu, Bu. Berarti ada dua nih, ya, mendengarkan dengan aktif dan juga menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Jika ada di sini nanti dari kompetensi itu, kompetensi spesifik yaitu mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Dari kompetensi itu, indikator pencapaian apa yang mungkin dicari nantinya? Baik, Bu. Jadi indikator keberhasilan atau pencapaian dari proses coaching di sini adalah yang pertama dan yang pasti itu adalah coaching saya nanti bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi Ibu. Jadi nanti harapannya ke depan itu beliau ini bisa menemukan solusinya dalam langkah dalam kegiatan perencanaan aksi ke depan. Oke, berarti Nina sudah punya indikator nantinya ini adalah pencapaian yang ingin nanti dicapai oleh coachingnya gitu ya. Nah, di sini jadi indikator yang nanti coachingnya bisa menemukan solusi dan juga menemukan permasalahan dari apa yang ada gitu. Baik Bunda, sekarang monggo silakan dimulai proses coachingnya di Bika. Semoga nanti proses coachingnya dapat berhasil dengan baik, uji juga sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan nanti kita setelah selesai dengan coachingnya nanti kita akan melakukan ngobrol satu, kita ngobrol saja dulu ya. Siap. Terima kasih Bu Titi. Mari kita. Assalamualaikum Bu Rofi. Waalaikumsalam Bu Ika. Bagaimana Bu Rofi hari ini? Alhamdulillah Bu Ika. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Ya alhamdulillah. Kita kabar Alhamdulillah baik juga Bu Rofi. Yang penting kita selalu syukur atas nikmat sehat ya dari Tuhan ya Bu Rofi ya. Oh ya, sebelumnya saya menyapa Bu Titi dulu. Mohon izin ya Bu Titi. Saya ajak kegiatan coaching dengan Bu Rofi. Monggo. Silakan belajar ya. Ada boleh ya. Saya masih punya waktu sangat banyak ya Bu Rofi ya. Terima kasih sekali ketika Saya mau sedikit cerita ini. ya silakan. Jadi mitra saya bersama anak-anak mitra saya itu kurang aktif seperti itu. Ada yang tidur di kelas, ada yang mereka itu masih besar, ajar. Nah, saya itu jadinya bingung melihat kondisi seperti itu bisa. Kok ini ya kelas saya seperti itu. Jadi itu yang ingin diceritakan Bu Rofi ya. Jadi ada unek-unek yang mau disampaikan dari Bu Rofi ya Bu Rofi. Baik Bu Rofi, dengan apa yang sudah disampaikan Bu Rofi tadi, harapannya Bu Rofi ini nanti dari obrolan kita ini ke depan bagaimana, apa yang ingin Bu Rofi harapkan dari obrolan ini? Saya berharap ya dengan saya bercerita dengan juga itu saya menemukan saya itu harus bagaimana agar anak-anak saya itu kembali aktif lagi, ceria lagi dan lemas seperti itu. Karena kalau mengajar anak-anaknya itu kurang aktif itu rasanya itu sekali. Jadi ada sesuatu hal yang kurang gitu ya. Iya benar. Baik, dengan apa yang sudah disampaikan oleh Profi tadi bahwa siswa Profi ini kurang aktif di kelas ya. Iya. Menurut Profi apa sih yang menyebabkan anak-anak ini kurang aktif dalam pembelajaran kelas Profi ini? Kalau dari yang saya lihat, ya, saya berkaca pada diri saya sendiri yang berbicara. Saya kan tidak boleh menyalahkan ini akan berarti saya. Betul. Saya melihat pada diri saya sendiri itu mungkin saya masih monoton juga. Jadi apa ya, saya masih terlihat membosankan bagi anak-anak seperti itu karena saya masih suka pakai teks aja. Jadi ngajar itu ayo buka halaman ini seperti itu. Jadi kurang apa ya, kurang greget gitu kan. Akhirnya anak-anaknya itu karena
seperti itu masih baca Jadi literasinya kan rata-rata ya seperti itu gitu kan. Jadi akhirnya tuh anak-anak tuh jadinya males ketika saya ajar karena mungkin sayanya masih kurang bervariasi. Jadi saya masih monoton karena ya kayak itu aja. Jadi saya ya seperti itu udah. Iya berarti. Jadi saya tahu dulu ya Bu, yang pertama tadi adalah Bu Rofi tadi maksudnya anak-anak ini kurang aktif begitu ya. Iya. Selanjutnya monoton. Nah, begini, merujuk kepada yang monoton ini Bu Rofi. Pembelajaran monoton yang Bu Rofi maksud itu seperti apa atau bagaimana? Ya karena anak-anak itu mungkin karena sering kayak gitu ya. Biasanya karena saya ada di pesantren, otomatis kan seringnya cuma kerjakan buku. Ketika saya datang biasanya cuma koreksi seperti itu. Jadi kan anak-anak bosan kalau itu saja. Jadi sehingga saya tidak mengembangkan diri hanya ceramah aja atau mungkin hanya kasih tugas ceramah seperti itu. Saya anak-anaknya males seperti itu. Ya, kalau lihat saya sendiri ya Iya, baik. Jadi dari apa yang sudah Bu Rofi sampaikan tadi, kegiatan atau monotonnya ini karena kegiatannya itu dominan sama dari hari ke hari. Iya, iya. Jadi anaknya ini akhirnya terus jadi tidak aktif begitu ya Bu. Iya. Nah kira-kira nih Bu, apa saja yang membuat murid ini bisa aktif atau antusias dalam pembelajaran dan pembelajaran itu tidak monoton seperti yang disampaikan Bu Rofi tadi. Makanya saya tadi juga mendengar Bu Rofi pengembangan diri saya itu. Iya, mungkin bisa dengerin. Iya, kalau saya lihatnya mungkin begitu karena ya kita cara diri saya juga kan tadi ya saya harus mengembangkan diri tadi kan tadi ya saya harus mengembangkan pembelajaran saya agar tidak itu saja tidak teks by teks saja tidak by book saja gitu kan tapi saya berarti harus berinovasi mulai dari bukan berarti meninggalkan buku tapi karena anak-anak itu kalau melihat tulisan itu agak malas gitu ya ya berarti kita mulai dari alat peraga media pembelajaran yang menarik sehingga mungkin kalau yang teks-teks itu mereka bisa membuat seperti peta pikiran yang itu bisa berwarna-warni nah itu mungkin bisa membuat mereka yang awalnya ibaratnya lihat buku itu cuma hitam dan putih kalau lihat warna-warni itu kan cerah ya. Mungkin itu Bu Ika jadi bisa dari modelnya saya dalam pembelajaran yang kemarin itu cuma hanya sama buku aja mungkin saya harus mengembangkan diri lagi mungkin anak-anak di zaman sekarang suka game ya Bu Ika Iya. nah mungkin ada tuh model membaca PPT seperti itu nah itu mungkin saya coba kembangkan lagi Bu Ika. Terus kemarin saya coba lihat-lihat itu ada di IG itu ada yang pakai PBL gitu kan anak-anak kasih masalah atau mungkin lebih kontekstual mungkin saya lebih di halaman nggak jelas seperti itu kalau di kelas kan bosen anak-anak ya mungkin saya harus keluar melihat dunia luar gitu agar tidak bosan dengan pembelajaran yang itu sejak kalau di dalam kelas ya mungkin karena yang kita berhenti Iya, baik Bu Rofi, tadi dari apa yang sudah disampaikan Bu Rofi tadi saya sudah mencatat beberapa hal poin penting yaitu yang pertama adalah variasi kegiatan, kemudian sumber belajar, alat peraga, model pembelajaran, seperti itu ya Bu Rofi ya. Nah, dari apa yang sudah disampaikan Bu Rofi ini, kira-kira ini Bu Rofi sumber belajar, berarti kan Bu Rofi lebih ke diktat ya, teks yang cuma sekedar hitam putih belum banyak hal atau hal-hal yang kurang menarik misalnya gitu. Nah menurut Bu Rofi sumber belajar apa yang mungkin bisa Bu Rofi gunakan selain itu teks tadi? Sebenarnya itu kemarin itu sempat ada TV LED itu kan juga tapi belum terpasang itu mungkin nanti bisa kita pasang rencananya dari situ nanti karena internet juga support ada TV itu juga mungkin nanti bisa saya coba sering-sering lihat YouTube atau mungkin kemarin saya lihat di IG itu ada itu memberikan kuisis yang pakai mode kertas itu ya kayak kemarin itu menarik sekali saya lihat di YouTube sama di IG
barang-barang nanti ya sudah tahu lah sebenarnya penyebabnya kurang aktifnya dan monotonnya anak ini seperti apa, Bu Rofi sudah bisa menggali. Kemudian dari apa yang sudah sampaikan tadi, sekilas memang Bu Rofi sudah menjelaskan seperti model belajarnya berbasis game, tadi ya. Kemudian alat prakteknya juga ada, kemudian sumber belajarnya juga selain tes ada yang berbasis IT, terus variasi kegiatan seperti kegiatan krisis mungkin yang menarik dan sebagainya itu ya Bu Rofi. Nah, baik Bu Rofi, menurut Bu Rofi nih, jadi sekarang apa sih rencana Bu Rofi untuk menyelesaikan permasalahan dari Bu Rofi kan sudah menggali sebab-sebabnya. Berarti rencananya saya dari apa yang sudah saya impikan tadi ya, dari yang saya ngobrol sama Bu tadi, saya tiba-tiba itu teringat, oh ada ini ya, oh ada ini ya, gitu. Ternyata itu ngobrol itu jadinya beda-beda ya. Nah, ini dari itu saya mau berencana untuk mengemas pembelajaran itu lebih menyenangkan dengan model dan pembelajaran serta media-media yang sarana yang sudah ada itu untuk dioptimalkan seperti itu, agar nanti kedepannya bisa membuat siswa lebih aktif lagi. Wah, luar biasa, bagus sekali rencana Bu Rofi ini. Mudah-mudahan nanti berhasil ya Ibu ya. Karena dari kesempatan ini nampaknya Bu Rofi sudah punya angan-angan dan rencana ke depannya. Namun yang ingin saya tanyakan, Ibu yang tidak tahu penting di sini adalah komitmen Ibu terhadap rencana tersebut ke depannya bagaimana? Oke, komitmen saya, rencana saya itu saya akan mencoba menyusun guideline gitu ya, agar pembelajaran itu tidak saya itu mendadak masuk kelas hanya bawa buku selembar, enggak. Saya berkomitmen ingin berubah. Harus menyiapkan diri sebelum masuk kelas, itu harus menyiapkan diri dengan segala perangkat dan sebagainya, agar kedepannya ketika kita sudah siap maka anak-anak pun akan menyambut kita dengan baik. Saya ingin seperti itu. Saya berharap kedepannya saya bisa berkomitmen menyiapkan pembelajaran lebih baik. Wah, luar biasa sekali. Saya sangat mendukung apa yang menjadi rencana dan komitmen Bu Rofi untuk ke depan, dan saya berdoa semoga mudah-mudahan berjalan lancar dan Bu Rofi ini. Dan saya sangat sekali juga bisa sharing dengan Bu Rofi. Sudah tidak galau lagi ya Bu, karena unek-uneknya sudah tahu kan, sudah tahu. Alhamdulillah. Kalau sudah tahu begini, akhirnya kan jadi enak ya Bu Rofi. Di sini yaitu fungsinya memang proses coaching di sini begini Ibu ya biar jadi kita bisa saling bertukar informasi dan syukur Bu Rofi sendiri bisa menemukan solusinya dengan baik Ibu ya. Baik, ada yang mau disampaikan lagi Bu Rofi? Sudah cukup? Saya sangat berterima kasih dengan Bu yang sudah membantu saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih Ya, sama-sama Bu Rofi. Itu juga terima kasih. Saya juga sangat senang bisa bersharing dengan Bu Rofi. Semoga nanti bisa lancar ya Bu Rofi ya. Ya, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Ya, terima kasih. Balik salam Bu Tri. Oh iya Bita, gimana nanti untuk proses coachingnya sih Kak? Alhamdulillah kegiatan proses coachingnya berjalan lancar Bu Tri. Alhamdulillah, berarti untuk proses coaching hari ini berjalan dengan lancar gitu ya? Ya, kita tadi kan sebenarnya melakukan coaching Bita, disitu juga saya melakukan observasi lah. Dari hasil coaching tadi ada sedikit pertanyaan yang bisa yang ingin saya sampaikan ke Bita. Oke, terima kasih ya Bita ya. Nah, di sini pertanyaan ini saya akan berbicara. Ya, apakah dari proses coaching tadi terkait indikator tercapaian yang ingin diinginkan bagi selama coaching itu apakah sudah terpenuhi, apakah sudah tercapai Bita? Iya, alhamdulillah Ibu. Jadi tadi indikator ketercapaiannya dari proses coaching ini sudah terpenuhi. Bahwasanya tadi saya sudah, menurut saya Bu, itu sudah menggunakan AMUPTA, yaitu tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, selanjutnya ada rencana aksi, dan yang terakhir ada tanggung jawab Ibu. Terus tadi juga saya berusaha untuk memberikan pertanyaan bobot untuk menarik atau
menyesuaikan kata kunci yang disampaikan dari si Koja itu. Iya, benar. Oke, dia juga berarti kan di sini ya, dari jenengan sudah melakukan coaching tadi, berarti jenengan merasa sudah berhasil dari Kak. Sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita, sesuai dengan apa yang jenengan harapkan. Iya, berarti di sini ya, sesuai dengan tadi yang saya amati, yang jenengan pada saat melakukan coaching itu ada beberapa catatan juga yang ingin saya sampaikan. Dimana tadi jenengan sudah berhasil menyampaikan alur kita dan juga sudah bisa menanyakan tujuan dari apa itu coaching kepada coaching tadi itu. Nah, kemudian di sini juga jenengan sudah bisa mengidentifikasi permasalahan yang ada, kemudian juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari solusi, untuk mencari rencana aksi untuk kedepannya, dan juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab dari coaching itu sendiri. Nah, di sini sesuai dengan apa yang kita sampaikan, nah, pada proses coaching tadi kita bahwa di sini kita ingin mengembangkan kompetensi, yaitu apa tadi kita mendengarkan dengan aktif kita dan juga melakukan pertanyaan cukup dari pengembangan kompetensi yang dengan tinggi menurut saya dari apa yang saya amati tinggi di situ ibu sudah fokus, kita sudah fokus melakukan coaching dengan baik, dan juga sudah melakukan coaching dengan baik, sudah hadir secara penuh ya, berarti kehadiran penuhnya sudah tercapai juga, dan tentunya juga di sini ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut kepada coaching. Nah, di sini selain itu dari pertanyaan tersebut itu kan saya mengamati dari pertanyaan tersebut yang kita sampaikan, artinya coaching juga dapat menggali potensi, menggali apa yang ada pada diri coaching sendiri. Nah, dari itu juga coaching juga dapat menemukan solusi dari permasalahan. Nah, gitu kan. Dan untuk itu di sini ada pertanyaan batin juga yang ingin saya tanyakan. Nah, dari kompetensi itu, kompetensi apa lagi yang mungkin dari diri kita yang ingin kita kembangkan lebih lanjut? Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas apresiasinya dari Ibu Titi mengenai kegiatan kognisi sudah saya lakukan dan menjawab apa yang jadi pertanyaan Bu Titi. Nanti untuk kedepannya yang ingin saya tanyakan di sini adalah kompetensi yang berkaitan dengan menanyakan pertanyaan yang berbobot Ibu. Kenapa saya memilih itu untuk dikembangkan? Karena dengan menanyakan pertanyaan berbobot ini nanti itu bisa mengarahkan si coach ini untuk bisa menggali atau bisa mengidentifikasi permasalahannya itu. Jadi harapannya dengan mengidentifikasi tadi, si coach ini pada akhirnya bisa menemukan solusinya sendiri atas permasalahan tersebut. Dan tentunya harapannya nanti ke depan si coach ini bisa menyelesaikannya dengan langkah-langkah yang sudah diinginkan dan diharapkan. Ya, itu harapannya kita semoga diberikan sangat luar biasa juga apa yang jenengan tadi sampaikan juga saya merasa bagus. Saya sampaikan juga seperti itu lah. Tadi di sini ada sesuatu yaitu dengan juga dalam hal coaching tadi juga dengan juga sudah menerapkan alur kita sesuai dengan alurnya ya, alur kita tujuan juga sudah ada, evaluasi juga sudah ada, rencana aksinya juga sudah ada, dan juga sudah ada tanggung jawab. Luar biasa sekali ya Rika. Nah, di sini Rika untuk selain itu juga juga sudah memberikan pertanyaan juga dari coachingnya. Nah, karena saya lihat tadi respon dari coachingnya juga sangat baik, juga sangat antusias, dan juga coachingnya juga dapat menyampaikan apa yang ada di umum coaching sesuai dengan harapannya. Ya, semoga kedepannya Rika dapat, saya harap dapat lebih baik lagi, lebih baik lagi untuk menjadi coach yang akan coaching dengan baik. Ya betul sekali. Semoga nanti ke depan saya semakin belajar untuk bisa melakukan proses coaching ini dengan alur kita yang dengan baik gitu. Amin. Jangan cukup puas sampai di sini gitu ya. Tetap harus berusaha dan berusaha. Siap, semangat. Terima kasih banyak Rika ya untuk kegiatan observasi hari ini. Saya tutup, saya berikan. Dan terima kasih Bu Titi. Terima kasih Bu Titi sudah menyempatkan waktunya untuk melakukan pengamatan dan refleksi proses coaching saya. Mungkin bisa ketemu lain waktu lagi Bu ya. Amin. Saya ucapkan
Terima kasih sekali. Oke, makasih